7 diantaranya adalah kami yang terdampak, Mas. Beliau mendorong para pekerja informal ke jurang kemiskinan karena ada sekitar 3 juta pekerja informal di sektor event. Kita kasih solusi. Menurut Pak Presiden, yaitu IO acara-acara pemerintah, itu cabut semua. Maksudnya? Ya, hampir semua kegiatan pemerintah halal bihalal pun pakai IO. Oke. Jadi semua kegiatan pemerintah pakai IO. Itu berapa sih, kan nggak gede? Besar. Masa? Besar. IO Ya. acara pemerintah berapa? Mulai dari Nyangka berapa? Nah, daripada WFH udahlah. Datanya berapa kurang lebih? Wah, menurut saya tuh mungkin kalau total itu seluruh daerah mungkin di atas 30 triliun. 30 triliun. Yang Event organizer diserahkan ke IO. untuk acara-acara pemerintah. Ya, acara pemerintah halal bihalal aja pakai itu. IO kok. Setahun 30 triliun. Ya. Oke. Lebih malah. Bisa dulu 50 triliun. Nah, zaman dulu, zamannya masih yang lama, pemerintahan lama ya. Nggak boleh. Nggak ada. Nggak ada. Nggak kenal Leo, pengantenan aja nggak kenal Leo. Ini menarik ya. Kita pause dulu. Di studio sudah kita hadirkan Ketua Umum Backstagers, Mas Andro. Terima kasih Mas Dery. Sama-sama. Saya culik dulu sebelum mampir ke TV-TV nasional nih. Luar biasa Mas Dery. Langsung kita gas. Harusnya ngobrol sama Mbak Mary ya. Iya. Istri beliau guys. Saya sebenarnya dalam hati itu udah kayak kemarin kan Mas KW atau Ketum KW. Ketum KW. Iya kan, Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif mampir ke sini mengawal Amsal Sitepu. Karena kan saya pun juga di Bakominfo, di Gcraft, industri atau ya kasih solusi memang memihak pada ekonomi kreatif, UMKM, konten kreator gitu kan. Dari awal 4 tahun yang lalu kita bahas itu gitu loh di media ini. Itu bilang, Der, ini belum kelar ya PR kita ya, masih banyak nih industri kreatif yang kita kawal nih, pejuang-pejuang. Siap, udah. Apalagi memang ya, kita lagi padat banget kan. Lah itu IO. Saya Didu, siap. Iya juga ya. Mikir dari mana tiba-tiba langsung IO itu sarangnya koruptor gitu kan. Iya, makanya. Perjalanan dinas. Oke, menarik juga ya. Mikir Mas, siapa yang mau kita undang nih ya, mikirnya gitu kan. Iya. Kemarin pas ke kantor ketemu Mbak Mary kan. Dari Mas Andro ada surat nih. Ini yang kita butuhkan. Backstagers, bos. Ini asosiasi IO terbesar lah senasional. Ya. Artinya Anda sudah hadir di sini menjawab keresahan, mewakili mungkin teman-teman IO seluruh Indonesia. Iya, tentunya. Ini rame loh Mas. Ya, dan alhamdulillah ya, Ketua KW kemarin juga luar biasa sih supportnya. Ya. Saya juga sempat DM sama WA beliau juga kan. Oke. Kalau terima kasih atensinya Ketum, karena waktu kita di RDP DPR terkait royalti, kebetulan beliau juga membantu kami menyuarakan ke rapat tersebut. Wow. Jadi memang kami di Backstagers fokusnya dengan vokasi kebijakan industri sih gitu. Memang Ketum KW serius banget Serius untuk banget beliau. dorong ya pejuang ekonomi kreatif ya. Betul. IO kan ada di sini kan. Betul. Di Kementerian Ekonomi Kreatif Bang Teguh Rifki juga 17 subsektor yang ada di bawah beliau itu kan juga seni IO. pertunjukan salah satu. Iya. Betul. Itu dia, belum lagi berbicara mengenai Profesor Sufmi Dasko ya, komandan gitu nih, apalah benar-benar fokus banget mendorong ekonomi kreatif. Nah, artinya adalah ini bola panas geser ke IO. Ya. Yang tadinya mungkin koruptornya ada di ya mungkin apalah ya, pungli lah ya project lah ya, ini oknum-oknum di pejabat-pejabat negara lah apa segala macamnya, kok tiba-tiba ke IO. Ini obrolannya kan kalau nggak salah perang Iran, lihat deh judulnya. Perang Iran dan ancaman krisis. Tiba-tiba jadinya ke IO. Pak Said ini saya belum tahu nih arah juntrungannya nih. Korsi kalau saya salah nih. Ini gimana ceritanya? Saya nonton sama Aiman kan. Aiman juga udah 2 kali kesini ya. Saya kasih solusi ya. Oke, tiba-tiba saya kan juga lumayan merhatiin ekonomi makro kan. Wah asik nih bahas Iran nih, seru juga nih. Lah kenapa jadi IO ya? Saya bingung nih. Ampun, saya juga bingung sebetulnya. Izin Pak Said Didu nih. Ini maksudnya gimana nih polanya nih? Oh, perang Iran tuh ada IO-nya berarti ya? Kayaknya ada yang organize kayaknya. Ada yang organize ya. Biar kamu harus nyerang dari sini. Cakep nih gitu ya. Saya nggak paham nih. Akhirnya nyenggol-nyenggol ke IO ini. Tapi menarik kita bahas. Akhirnya jadinya teman-teman tahu literasi tentang pejuang ekonomi kreatif ya dalam hal ini. Sebenarnya ada apa sih Mas? Ayolah Ketum, buka suara lah di sini. Sebenarnya ada apa nih maksudnya? Bingung saya nih.
Jadi sebetulnya kalau kita tadi sempat melihat sama-sama ya Mas Dery ya. Oke. Jadi ada beberapa statement dari beliau yang kami kutip dan kami sampaikan di media dan di dalam somasi juga. Kan kami juga sudah somasi resmi itu juga melalui iNews. Jadi yang pertama, anggaran I.O. 30 hingga 50 triliun menjadi sarang korupsi. Yang kita highlight adalah sarang korupsinya. Oke. Kemudian yang kedua, disampaikan juga I.O. lebih baik dicabut. Jadi kami ini ingin dihilangkan dari peradaban. Kan ibarat kata seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada statement juga, I.O. dulu tuh tidak ada. Pernikahan nggak pernah dulu ada I.O. Itu sebenarnya kan ibarat kata kita saat ini sedang berada di zaman apa sih sebetulnya? Ketika dulu tidak ada YouTube, tidak ada podcast seperti ini. Kemudian dulu tidak ada sosial media, kenapa yang hanya mengakui adanya perubahan sektor di ekonomi, khususnya ekonomi kreatif, hanya sektor-sektor tertentu yang diakui. Jadi kalau kami di sini melihatnya ada apa? Ada apanya itu justru kami mempertanyakan ke beliaunya. Beliau sebelumnya kan adalah sekretaris Menteri BUMN. Yeah. Beliau ada statement yang terakhir. Bahkan peresmian SPBU itu juga menggunakan I.O. Nah lo, SPBU kan di bawahnya beliau. Lah, kan ada yang approve berarti kan? Budgetnya ada yang approve dong. Nah, salah satunya misalnya kan? approvernya. Iya, sedangkan Mas, di salah satu somasi kami juga. Di Undang-Undang Tipikor, kalau ada atasan mengetahui adanya tindak korupsi dan malah membiarkan, maka dia juga kena pasal pembiarannya di sana. Oh. SPBU kan di bawahnya beliau. Iya. Sebagai Sesmen BUMN. Tapi terlepas apapun itu kan beliau sekarang sudah tidak menjabat ya. Kami di sini itu yang cukup kami gelisahkan adalah ketika beliau berbicara adalah sarang koruptor, masalahnya adalah ketika kita berbicara masalah angka, beliau berbicara 30-50 triliun sebagai sarang koruptor, sedangkan kami membawa data bahwa industri event salah satu bentuk klasifikasinya yang di MICE atau business event itu menghasilkan 128 triliun untuk pendapatan domestik bruto. Cakep dong. Iya. Perputaran ekonomi ini. Betul. Sehingga apa? Ketika ada 1 rupiah yang dikeluarkan untuk sebuah event, itu akan kembali 1,36 kali lipat atau menjadi 2,36 kali lipat. Multiplier efeknya seperti itu ya. Jadi setiap kita mengeluarkan biaya untuk event, kembalinya ke siapa? Ke freelancer, ke catering, ke tukang kayu, ke kru rigging, ke MC. Itu secara langsung. Ada yang tidak langsung. Yang tidak langsung itu dari siapa? Dari ketika kita ini menggunakan vendor. Vendor printing, kemudian vendor yang lain-lain ya. Sehingga akhirnya apa? Ekonominya bergerak, rantai ekonominya kami ini panjang, Mas. Dan perlu kita tahu juga, data BPS ya, itu kan lebih dari 50% para pekerja di Indonesia itu adalah informal. Dan asal Mas Dery juga tahu, hampir pekerja informal di event itu Gen Z. Ketika industri kami itu dihilangkan dari peradaban, Gen Z ini bagaimana? Nah ini datanya kami juga ada. Nanti kita akan berbicara mengenai itu, Mas. Asik nih. Tajam. Jadi memang kita begini, Mas. Ketika kita sedang bentuknya adalah diskusi seperti ini ya, Mas ya. Oke. Ketika kita itu ada salah kata, kemudian kita hanya ini sifatnya diskusi ya, kami menduga dan yang lain-lain. Ini stasiun televisi loh, Mas. Stasiun televisi ini dampaknya sangat luar biasa. Bahkan ketika tim riset development-nya Paxagers itu membuat kajian, sebentar saya sedikit buka. Jadi yang pertama dari 4 hari ini terakhir sudah ada sekitar asik juga ya. Kita bahas nih. Nggak apa-apa, sambil nunggu saya jadi curiga. Berarti yang nge-organize
proklamasi mendeklarasikan kemerdekaan tahun 1945 itu pakai I.O. apa enggak ya? Karena katanya zaman dulu kan nggak ada I.O. ya, berarti repot juga Bung Karno nyusun sendiri ya. Jadi selama tanggal 31 Maret sampai pertanggal 5 ya Mas ya. Total dampak kerugian yang kita terima ya dari statement ini ya Mas ya. Itu sudah menjangkau impressionnya sekitar 11,7 juta. Engagement-nya ada sekitar 429.000 sekian. Ini dari data Brand Mansion ya Mas ya. Dan kami di industri itu sangat ada potensi kerugian sekitar 20 hingga 30 miliar per 5 hari ini berjalan. Kalau tidak harus segera diklarifikasi. Kami di tahun 2025 awal, kami sangat memahami kebijakan dari Bapak Presiden kami. Bahwa ada efisiensi, kemudian harus prioritas kepada masyarakat kecil dengan adanya MBG dan yang lain-lain. Sehingga muncullah Inpres yang mengefisiensikan 16 sektor. Salah satunya perjalanan dinas. 7 diantaranya adalah kami yang terdampak, Mas. Dari 16? Yes. Kami ini sudah berusaha sekuat tenaga kami ini untuk tetap menghidupi ekosistem kami. Dan kami akan selalu support terhadap bentuk-bentuk kegiatan ekonomi kreatif. Namun ketika ada sesuatu hal yang tanpa dipikirkan masak-masak disampaikan di stasiun televisi bahwa I.O. adalah sarang koruptor dan dicabut, beliau tidak memahami nilai sebuah ekonomi kreatif dan beliau mendorong para pekerja informal ke jurang kemiskinan. Karena ada sekitar 3 juta pekerja informal di sektor event. Begitu Mas Dery. Saya jadi ingat waktu Pak Presiden ya terkait gembor-gembor efisiensi perjalanan dinas. Waktu yang bersamaan juga saya alhamdulillah waktu itu diundang lah sama I.O. di daerah. Ya Bank Indonesia lah, event-event baik itu pemerintahan maupun swasta gitu ya. Itu curhatannya itu banyak sekali loh kan, karena acara-acara seminar apa segala macam kan di hotel ya. Itu mereka tuh wah, saya nggak usah sebut lah, itu benar-benar bahkan orang yang nyewa hotel tersebut kan juga jadinya akhirnya berkurang. Gara-gara mungkin ya perjalanan dinas apa segala macamnya, akhirnya hotel-hotel pada ngeluh, Horeca pada ngeluh apa segala macamnya ya. Nah, ya I.O. terutama apalagi itu yang paling besar juga salah satunya. Nah, makan saya haru banget ketika banyak kalian tuh kan bikin kayak semacam lempar-lemparan job ya. Jadi I.O. Jakarta mau bikin event di lokal akhirnya gandeng I.O. lokal gitu kan. Wah, ekonomi jadi muter ya, hidup juga ya. Kalian solid juga ya teman-teman I.O. ini ya gitu. Tiba-tiba keluar statement ini akhirnya 5 hari kerugiannya berapa? Gara-gara takutnya orang mau bikin event nanti mikirnya disalahgunakan. Iya, ada job project dari pemerintah. Buat pengen ada perjalanan, di cancel. Nggak usah pakai I.O. dah, bener nih, cuma dikorup doang nih gitu ya. Betul. Padahal di situ banyak orang-orang yang dapat rezeki dari event tersebut gitu loh. Betul. Tapi I.O. sebenarnya vendor apa gimana sih? Jadi ini kesalahan fundamental sebetulnya. Oke. Kesalahan fundamental di hampir semua orang, hampir semua pihak, dan alhamdulillahnya hingga saat ini ketika narasi-narasi yang kami harus luruskan ini sangat belum secara masif ya itu diperhatikan, dan alhamdulillah dikasih solusi. Kami harus menyampaikan ini juga Mas. Siap, mantap. Jadi kalau berdasarkan hierarki event management secara keilmuan, kalau kita mengadopsi dari teorinya Porter itu value change, tier 1 itu adalah yang punya IP. Kalau di pemerintah dia pemberi pekerja. Tier 2 itu adalah orang yang memikirkan strateginya end-to-end service. Mulai sebagai jembatan antara pemerintah, kita membuat sebuah deck, kita pitching, kita kemudian melakukan penawaran, kita membuat sebuah kreatif, kita mencari talent-talent, kita harus mengurus perizinan, kita harus koordinasi dengan teman-teman lokal, mencari kru. Itu di tier 2 Mas. Disebutnya adalah event management company. Kalau di Indonesia, di khususnya sektor MICE, itu bicara dia ada sebagai PCO, Professional Conference Organizer. Di tier 3
itu event production. Yang production itu seperti apa? Ketika tadi Mas Dery menyampaikan di Jakarta ada kerjaan nih, nyari lokal. Nah, mereka yang tinggal eksekusi. Event production yang kedua itu production itu adalah yang melakukan sesuatu untuk mendukung si proses dalam soft skill ya. Dalam artian kami butuh desain. Kami akan mencari lini kreatif butik atau studio, bikinin dong 3D-nya. Itu event production di pemahaman tier 3. Di tier 4 itu adalah event supplier. Event supplier itu vendor. Oh, masih jauh banget berarti ya? Itu tier 4 ya? Vendor, I.O. dikatakan vendor ya? Yes. Oh, oke. Jadi di struktur pengadaan di setiap pemerintah daerah, mindsetnya I.O. itu adalah yang tier 4. Kenapa? Itu buktinya ada, nanti kalau diperlukan saya berikan contohnya. Di setiap kontraknya tidak ada satupun, bukan satupun ya, dikurang dari 1% itu yang dianggarkan untuk tenaga kerja. Semuanya adalah barang. Jadi dibentuk kontraknya adalah sewa sound, sewa lighting, sewa tenda, sewa kursi, sewa panggung. Orangnya nggak ada. Sehingga akhirnya apa? I.O. yang bertahan di daerah, mereka akhirnya minta diskon dari suppliernya, vendor-vendornya. Bantu kami dong, kami kan juga butuh orang yang running acara. Akhirnya dapat diskon. Apakah itu bagus? Enggak. Ini kan sebetulnya masalah sistem. Kalau sistemnya diperbaiki, harusnya ruang-ruang seperti ini kan sebetulnya harus dilindungi kami, para pelaku ekonomi kreatif ya. Yeah. Jadi ketika Amsal Sitepu berbicara mengenai videographer dengan konsep editing, dubbing 0 rupiah, kami di I.O. tenaga kerja udah 0 rupiah dari dulu. Jadi sebetulnya kegelisahan ini sudah sangat sering sekali kami sampaikan. Berbeda dengan pemerintah pusat ya Mas ya. Pemerintah pusat mereka sudah menganggarkan dan paham bahwa untuk menjalankan sebuah acara itu perlu adanya profesional. Dalam artian adalah orang yang menjalankan acaranya. Di situ baru muncul, di situ ada yang namanya creative director, kemudian ada stage manager, ada production, kemudian yang lain-lain. Nah di pemerintah daerah hampir tidak ada. Jadi ketika Bapak Didu berbicara 30 hingga 50 triliun misalkan ya. Kayaknya 250 triliun gak sih? Saya juga dengar seperti itu sih. Kayak ada angka 2 Karena aja masih gitu. samar. Tapi parah loh kalau 30 sampai 250 triliun tuh Anda kalau nggak sesuai data, nggak sesuai faktual tuh bisa kena pembohongan publik atau berita palsu loh itu. Ya, makanya kami juga mensomasi beliau secara terbuka kan. Yang kami juga sampaikan klausul-klausulnya. Terus. Jadi dari anggaplah kita berbicara yang disampaikan Pak Didu 30 triliun. Dan menjadi sarang korupsi. Perlu diketahui juga di kegiatan-kegiatan pemerintah daerah paling banyak itu adalah kegiatan yang sifatnya adalah yang sudah defisiensi sama Presiden Prabowo. Yang sifatnya adalah rapat, perjalanan dinas, dan yang lain-lain. Lebih seperti itu. Yang kami I.O. itu sebetulnya hanya ngurusi terkait sewa soundnya, kemudian sewa busnya. Kalau memang itu ada kegiatan yang harus membawakan kendaraan ya Mas ya. Selebihnya paling besar apa? Venue Mas. Venue itu ada hotel, ada yang paketannya adalah hotel dan meeting, ada paketannya hotel dan makan, ada paketannya adalah tergantung lah paketannya seperti apa. Jadi kalau berbicara ini sarang korupsi, kami itu lebih tepatnya juru bayar Mas. Oke. Jadi ketika harus di hotel nilainya misalkan 100.000 gitu ya, kami harus bayar 100.000. Sedangkan biasanya kalau kami berbicara masalah profesional ya, itu ada yang namanya manajemen fee. Jadi berkata kayak biaya profesional eventnya, yang dianggarkan margin keuntungan yang diizinkan lah kasarnya, 10% lah anggaplah. 10% dari nilai, misalkan kita membayar hotel nilai 100 juta ya, kita cuma dapat 10 juta nih. Pembayarannya pun kita juga bisa jadi 3 bulan lebih. Iya. Jadi sebetulnya kami bekerja di event. Kalau kita mau bongkar struktur kontraknya ya, atau RAP-nya, nanti kita harus membongkar juga. Boleh. Ayo dong, kita buka. Iya. Iya dong. Gimana Jadi, caranya supaya bikinnya? bisa tahu ya. Iya. Jadi di situ itu
kalau dibicarakan adalah IO sarang koruptor, kami ini orang saja tidak dianggarkan. Bagaimana kami itu akan mencuri gitu loh. Kami aja tenaga kerja kami ini, kru yang bekerja aja tidak dianggarkan. Terus kami dianggap sebagai sarangnya korupsi. Hah? Kami kata seperti itu ya. Makanya ketika beliaunya berbicara mengenai IO sarang koruptor, terus saya tuh analoginya seperti ini. Kita ini sedang berbicara, saya ini punya penyakit jantung, yang meriksa dokter gigi. Nggak nyambung. Kan gitu ya. Iya, jadi yang ngomong bukan orang spesialisnya. Iya. Kecuali pada saat bicara masalah IO ada penyimbangnya, narasumbernya misalkan, entah itu dari ketua KW misalkan, mewakili Gcraft, atau salah satu unsur dari teman-teman asosiasi event. Jadi akhirnya kan clear gitu kan. Nah, ini yang disampaikan sama beliau itu kenapa kita sangat mengkritik sekali, karena ini menyangkut masa depan kami. Begitu Mas Dery. Ya nggak ada kesiapan juga, tiba-tiba udah nyorotot ke sana kan, orang lagi bahas perang Iran. Makanya. Ya, saya juga makanya tadi bertanya pada Anda Pak gitu loh. Tapi menarik ya, Ketum Andro. Ampun. Jadi saya ngelihat, saya nggak tahu sih sebenarnya. Nanti kalau saya ngomongin bodoh lah, saya mah gas aja lah. Saya mau bahas nanti ujung-ujungnya paling teman-teman juga udah kebal saya. Bazar pemerintah lo. Oke, ini gue keluruskan aja di sini ya. Kok rasa-rasanya kayak sekarang ini gue nggak tahu ya. Kayak dibikin, meskipun ini belum ada konfirmasi dan validasinya lebih dalam ya. Dan nggak kuukur juga bahwa ini apakah nilai objektivitasnya tinggi sekali juga nggak. Kita disclaimer di sini. Tapi yang gue pahami dalam hal ini guys, kayak seakan-akan dibenturin. Gue nggak tahu nih agenda besar apa di balik ini semua. Ini soalnya runut terus nih. Kayak dibikin pokoknya jangan berproyek sama pemerintah. Sadar nggak teman-teman? Contoh Amsal Sitepu kemarin. Itu kan juga lagi-lagi isu yang naik seputar kayaknya dibuat ketakutan untuk bermitra dengan pemerintah. Jadi ntar ujung-ujungnya gue tahu banget nih, menurut keyakinan gue adalah, berarti pemerintah ini biang kerok masalah. Lanjutlah masalah IO. Ya kan? IO yang akhirnya dikerucutin tadi katanya perjalanan dinas. Kan tadi kan Aiman juga sempat tajamkan itu kan. Wah iya ya, berarti pemerintah parah juga ya. Kita jangan berproyek lagi ya. Kok gue mencium aroma-aroma bahwa ada kegagalan upaya dari pemerintah dan kita sebagai rakyatnya, bahwa pemerintah nggak beres untuk memeratakan ekonomi ya. Kayak jangan sampai akhirnya gue berpikir seperti itu guys. Gue nggak tahu nih tunggangan 2029 Anda mau maju bagaimana sih, gue nggak paham deh. Kayak begitu nih. Apa sih, ada apa? Justru saya bertanya dengan nada lembut. Apakah ada George Soros di balik ini semua? Untung statement gue bertanya gitu. Betul. Apa sih sebenarnya gitu. Saya nanya loh, nggak langsung judgement loh. Betul. Kayak seakan-akan dibuat tuh, ini waktu tinggal ayo deadline 3 tahun lagi dekat loh. Ya mulai grassroots nih gitu. Kita gulingkan yuk gitu. Apa sih Anda mau apa sih gitu loh. Belum tentu juga pilihan Anda juga beres juga gitu loh. Maksudnya udahlah sama-sama kita support. Anyway lah ya, maksud gue kok kayak seakan-akan ini narasi sama semua gitu. Apalagi ya, BBM gak naik, nggak naikin aja gitu ya. Anda maunya apa sih? Bingung gue. Gitu lah, makanya tadi gue udah disclaimer. Selalu mau bilang gue buzzer pemerintah apa segala macamnya, lu silakan audit PPATK lah, ada duit masuk apa enggak anyway lah, lu cek aja. Apa sih Mas sebenarnya Mas? Kan kayak gitu loh, bermitra dengan pemerintah pokoknya gagal, sarang korupsi. Jangan lagi ambil proyek pemerintah, nanti proyeknya gagal, berantakan, ujung-ujungnya ekonomi nggak ratap, miskinnya makin lebar, orang-orangnya. Nah, nggak tahu, Anda nyium itu apa gimana ya? Ya, jadi sebetulnya itu kalau kita berbicara jujur ya Mas ya. Dari sisi ekosistem kami dulu ya Mas. Oke. Sebetulnya dari ekosistem kami, mungkin di sektor ekonomi kreatif yang lain juga ya, kecenderungan mereka akan lebih banyak bekerja itu di sektor privat, mencari jobnya. Karena di sana mereka berbicaranya value, bukan harga. Ketika kita pitching, kita betul-betul punya value dari sisi kreatif, value dari experience yang kita berikan, value dari pengalaman yang kita berikan juga, itu kita sudah menentukan benchmarking. Jadi ketika misalkan Mas Dery ngejual biaya kreatif 50 juta
boleh-boleh aja kan? Boleh-boleh aja. Iya kan? Karena sudah menetapkan benchmarking. Heeh. Itu kalau sektor privat. Di pemerintah tidak seperti itu. Oh, e-katalog. Selain e-katalog, itu juga harga pasar yang wajar. Selama seseorang itu belum menentukan benchmarkingnya, maka kita akan dilihat biayamu itu tidak relevan. Nah, sekarang kita coba ngulas sedikit mengenai Amsal Sitepu. Ya. Gitu ya, Mas. Oke. Saya kan juga harus seimbang ya, dalam artian selain kami juga melindungi ekosistem pelaku ekonomi kreatifnya, dalam artian bahwa tidak hanya sektor privat yang bisa menjadi potensial income, tapi pemerintah juga menjadi salah satu potensial income jika tahu rule of the game-nya. Rule of the game dalam artian positif loh ya ini ya. Pemerintah itu, dan khususnya kacamata auditor, satu kacamatanya dia, akuntabilitas. Semua harus bisa diaudit, evidence-nya lengkap. Kemudian secara nilai-nilai pasarnya itu memang realistis, sehingga tidak ada markup. Kita berbicara mengenai, ini supaya teman-teman di ekonomi kreatif ya, entah itu di sektor kami event atau mungkin yang lain-lain ya. Jadi di pekerjaan pemerintah, ketika ada pemberi kerja, itu mereka menanyakan berapa harga yang pantas. Kemudian pada saat terjadinya pekerjaan, kebetulan yang ditanyakan itu yang menang. Oke. Itu tidak boleh. Oh, lo kenapa? Karena itu ada Penunjukan langsung. indikasi pemufakatan jahat. Gitu. Oh. Jadi idealnya adalah seorang pemberi kerja, dalam hal ini PPK, dia itu sebelum menentukan nilai yang harus ditentukan, dia harus melakukan survei pasar. Minta penawaran dari yang lain-lain. Misalkan penawaran dari vendor A, B, C, D, atau misalkan dari e-katalog atau dari Tokopedia atau apapun itu. Atau asosiasi yang menerbitkan standar biaya atau remunerasi. Itu yang dirujuk sama dia. Kemudian ketika pada saat tender, lelang, ketika masuk, menang dan yang lain-lain, itu ditentukan prosesnya di sana. Kejadian di Amsal itu kan karena, kalau saya tidak salah ya, yang dimintai pertimbangan harga itu juga yang bersangkutan. Kemudian pada saat jalannya pekerjaan juga masih nggak jauh-jauh dari yang bersangkutan misalkan. Karena ada beberapa kejadian di Karo kalau nggak salah, nggak cuma di Amsal ya, ada beberapa juga. Jadi yang pertama, pemerintah daerah khususnya, mostly mereka itu cara berpikirnya adalah template. Mereka nggak mau berinovasi, nyari harga pasar, ngapain sih gue capek-capek. Ya udah template-nya kayak gini, ya udah gini aja deh. Gitu. Yang kedua, kacamata auditor. Kacamata auditor itu melihat kontrak atau RAB yang sudah ditandatangani oleh PPK dan penyedia jasa. Misalkan sound 3 hari 5 juta. Kemudian kreatif editing misalkan 3 orang 2 hari. Pada saat auditor melihat pertanggungjawabannya, sound 1 hari selesai. Kemudian editor 1 orang 3 hari. Auditor melihat kembali kan. Oh, oke. Nah, sebelum proses ini terjadi, harusnya si penyedia dan si PPK itu membuat yang namanya adendum. Adendum itu bukan untuk mensiasatin ya, itu kondisi faktanya. Oke. Jadi misalkan yang semula 3 hari, karena misalkan tadi 3 hari sound 5 juta gitu ya Mas ya. Iya. Karena kegiatannya itu menjadi 1 hari, namun dari PPK minta ada tambahan yang awalnya mix 1 menjadi 4. Jadi kami ada adendum menjadi 1 hari, tapi itemnya nambah. Jelas tertulis ya. Nilainya misalkan sama ternyata 5 juta. Auditor kan hanya melihatnya seperti itu Mas.
Jadi kalau seandainya kita mau berbicara bagaimana kita bekerja dengan pemerintah, sebetulnya baik buat kita juga. Bahwa segala sesuatunya itu bisa di QC, semua ada evidence-nya, kan baik juga buat kita sebetulnya. Iya, cuma kan nggak melulu semuanya ditekstualkan, Mas. Iya, betul. Nah, kalau itu fungsinya begini, contoh ya. Kreatif. Kreatif itu apakah bisa kita di pemerintah misalkan ya, kreatif segment atau kreatif treatment, one packs 25 juta. Kemudian pada saat proses penagihan, ada evidence dan yang lain-lain, tetap lampirannya cuma one pack 25 juta. Itu nggak bisa. Dasarnya apa? Dasarnya benchmarking itu tadi. Kontrak sebelumnya. Jadi kita harus berbicara kacamatanya seperti itu ya, Mas. Ini ilmu nih gue juga baru tahu lagi. Jadi ketika kita menentukan, loh kok kamu bisa lampiranmu 25 juta gitu. Loh, kontrak sebelumnya juga kami seperti ini. Dan kebetulan kontrak sebelumnya adalah di pemerintahan juga. Sehingga lebih mudah untuk melakukan verifikasi kan. Berbanding dengan kontrak swasta kan terkadang mungkin saja ada beberapa kosmetik misalkan ya. Kalau di pemerintah itu semua rigid. Betul-betul rigid. Item by item LPG-nya harus ada. Nah, jadi itu tadi yang tidak dipahami sama PPK di daerah itu adalah kontrak sejenis bisa dijadikan dasar untuk menentukan harga. Kemudian buat pekerja ekonomi kreatif itu juga perlu memahami bahwa pemerintah khususnya adalah auditor, kacamatanya adalah kertas. Karena dia nggak di lapangan. Iya itu. Dia hanya melihatnya kertas. Makanya saya bilang masa semua ditekstualkan. Bagus, cuma maksudnya kan kalau sektor informal kan terlalu tekstual juga kita nggak tahu di lapangan. Iya. Tiba-tiba hujan harus sewa terpal kan kos lagi nambah tuh misalnya. Ya. Itu fungsinya tadi adendum, Mas. Iya. Adendum dengan PPK. Nah itu kondisi real ya. Adendum itu boleh selama itu real. Jadi contoh harusnya 3 hari dikontrak, kok 2 hari? Oh ternyata tadi itu nggak boleh yang mengusulkan penyedia ya. Itu yang mengusulkan harus PPK. Jadi duitnya nggak dibalikin kelebihannya? Selama nilainya adalah sama. Jadi tapi kan dari 3 hari ke 2 hari kan harusnya kan efisien. Betul. Makanya tadi menjadi 2 hari misalkan. Pertimbangan 2 hari dari PPK, saya akhirnya 2 hari aja deh. Tapi tolong tambahin dong. Mic-nya clip on-mu yang sebelumnya adalah 1 jadi 4. Karena harusnya prosesnya itu selama 3 hari. Iya. Lu butuh item yang cukup banyak supaya lebih cepat selesai. Efektif. Oh ya nilainya sama ya? Nilainya sama. Gitu. Oke. Nah makanya itu yang harus dipahami dari sisi para pelaku ya. Pelaku ekonomi kreatif ya. Cara berpikirnya harus seperti itu, Mas. Gitu. Saya jadi tahu nih. Kemarin sempat pas kasusnya Amsal itu kan ya. Iya juga ya. Jadi kita jadi belajar ya masalah RAB, narasi. Contoh nih waktu kasusnya Amsal ya. Kan auditor mengenolkan biaya konsep ya. Iya editing dubbing gitu-gitu. Pada saat penyedia melampirkan, ini dokumen kami kontrak sebelumnya yang sejenis. Kami dihargai konsepnya 3 juta loh. Itu bisa dijadikan evidence. Kemarin Amsal nunjukin itu nggak? Kalau nggak salah di pemberitaan Amsal belum sempat untuk menunjukkan itu. Tapi terlepas apapun itu, ketika akhirnya sudah masuk ke ranah aparat penegak hukum, yang kebanyakan maksudnya di kejaksaan ya, itu bisa dilampirkan untuk mengklarifikasi atas temuannya si auditor, gitu. Jadi kalau kita berbicaranya lebih ke penyedia itu harus bagaimana sih? Nah itu Mas. Oke, wah mantep nih. Berarti ada dokumen pendukung kali ya istilahnya ya? Iya betul. Jadi itu kalau di pemerintahan itu, kalau kita di sektor privat kan ada kayak settlement-nya kan. Iya. Nah kalau di pemerintah itu rigid dan ada beberapa item yang tidak boleh kita mengambil keuntungan sama sekali. Yaitu? Tiket, hotel, itu at cost. Jadi biaya yang diterbitkan oleh vendornya itu ya sesuai. Berarti hotel termasuk
Koreksi kalau saya salah, menang banyak juga ya. Dia kan dapat potongan juga dari platform kan kadang. Iya, itu kalau bisnis modelnya hotel kan kadang seperti itu ya. Bonus Mereka punya apa sih? baseline gitu kan. Iya, macam apa sih? Platform fee-nya Traveloka, tiket.com gitu kan. Jadi kita kalau udah berbicara adalah hotel sama transportasi, kita nggak boleh ngambil untung. Loh, tapi berarti pemerintah atau ya IO tadi itu ngelihatnya publish rate atau best rate atau apa ya? Ya, jadi biasanya kita pada saat seperti itu ya, kita minta penawaran dari hotelnya. Dan di pemerintah itu ada yang bahasanya adalah standar biaya umum, standar harga satuan, standar satuan harga, SBMK, anything. Itu sudah ditentukan. Untuk hotel, eselon ini di daerah ini nilainya sekian. Oh, oke. Sudah ada itu. Jadi ketika kita akan nyari hotel, itu nggak boleh hotel yang lebih tinggi dari standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, saya coba bertengah-tengah ya. Berarti apakah itu yang dimaksud dengan Said Didu ketika dan Aiman tentunya di Ainus itu pembicaraannya adalah ngarahnya ke perjalanan dinas, hotel-hotel apa segala macamnya. Akhirnya ada oknum yang bermain. Jadi sebetulnya begini. Ketika mengeneralisir bahwa sarang korupsi itu di event, di IO, itu nggak fair menurut kami. Karena menurut kami setiap sistem, ketika sistemnya itu masih banyak yang perlu diperbaiki, oknum akan bisa memanfaatkan untuk itu. Oh iya. Dan yang perlu dipahami juga, kayak tadi yang harus kami sampaikan, ketika kami mendapatkan kontrak, kami itu kan nggak boleh dalam artian membuat kontrak ini kami yang mengajukan nilainya kan nggak boleh. Kan tadi sudah sampaikan kan. PPK itu harus mencari harga pasarnya sendiri. Kemudian kami menawar. Pemerintah pemikirannya adalah bukan seperti swasta yang value, tapi harga. Ketika hargamu itu lebih baik dan metodologi bekerjamu juga baik, kamu akan dipilih. Nah, jadi ketika tadi berbicara sebagai sarang korupsi di IO, tidak sebenarnya tepat. Tergantung. Contoh, DKI, saya harus berimbang juga. DKI ada kejadian IO fiktif di Dinas Kebudayaan kalau nggak salah. Kalau pernah dengar, harusnya pernah dengar. Itu merugikan negara. Pekerjaannya nggak ada. Dibuat ada. Dokumennya seolah-olah ada dan yang lain-lain. Nah, itulah makanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak hanya IO ya, banyak kegiatan-kegiatan sifatnya fiktif, itu bisa disusupkan ke mana-mana. Makanya saya menyampaikan di sini, ketika di Singapura, Malaysia, Thailand, eventnya itu disubsidi oleh pemerintah, kalau di Indonesia, eventnya itu disusupi, Mas. Wah. Oke. Jadi, kenapa? Di sana itu kebijakannya betul-betul diperhatikan. Contoh, Taylor Swift. Pemerintah Singapura itu memberikan insentif tersendiri supaya eksklusif Taylor Swift hanya di Singapura. Tidak boleh di Indonesia, tidak boleh di Thailand dan lain-lain. Dan pemerintahnya mengeluarkan biaya untuk eksklusif. Oke. Dan apa yang terjadi? Ketika Taylor Swift diambil eksklusif selama sekian hari di Singapura, orang-orang di ASEAN dari Thailand, Indonesia, Malaysia semua datang ke Singapura. Gambarannya Coldplay yang relate ya. Coldplay satu hari di Indonesia itu berkontribusi terhadap PDB-nya negara kita 800 sekian miliar. Wow. Satu hari loh. Wow. Coldplay di Singapura lebih dari satu hari. Jadi kontribusinya itu lebih dibandingkan yang ada di Indonesia. Nah, jadi ketika kita berbicara adalah IO sebagai sarang korupsi, yang perlu dibenahi adalah sistemnya. Bahwa tidak hanya IO, semua sektor yang ada kegiatan pengadaan barang dan jasa, selama ada oknum yang menyusupi, ya akan terjadi.
Makanya kita sampaikan kalau yang lain disubsidi, kita disusupi. Masalahnya Said Didu juga nggak nyebutin oknum ya. Iya. Dia langsung bilang IO sarang korupsi. Saya nggak tahu apakah ada di videonya di berikutnya akan ada yang ngomong oknum ya nih ya, tapi ya gitu. Nggak ada. Jadi makanya justru saya akan balik bertanya sebenarnya ke beliau. Kebetulan memberikan contoh kan tadi beliau. SPBU aja menggunakan IO. Halo Pak, jenengan itu gitu. Dulu sebagai sekretaris Kementerian BUMN gitu. Kalau memang tahu itu ada tempat untuk korupsi, ya harusnya dari dulu ketika beliau itu masih di sana. Oke. Coret, nggak perlu pakai itu. Jangan kemudian setelah tidak menjabat seolah-olah berbicara ini itu. Yang kesatria dong. Seorang pemimpin yang baik itu menyelesaikan kekurangannya sebelum dia pensiun. Jangan ketika dia sudah tidak menjabat seolah-olah baik. Kan begitu. Pemimpin yang baik itu kan meninggalkan legacy, Mas. Ya. Lah kalau seandainya tahu ada masalah di sana, kenapa tidak diberesin ketika beliaunya masih di sana? Kan gitu sebetulnya. Atau jangan-jangan, udahlah jangan. Otak saya kemana-mana nih. Nggak mungkin dong masa saya bilang. Atau jangan-jangan beliau juga bermain kan nggak mungkin. Masa saya selesai kayak itu. Enggak lah, beliau pasti baik lah. Saya jadi masih agak bingung. Tapi gini, ada yang mau disampaikan? Oke, jadi ada yang mau di-share nih. Saya gini dulu teman-teman ya. Sepertinya sebelum beliau mengeluarkan ada banyak statement, tapi saya ini. Jadi 7 dari efisiensi 16 pos belanja pemerintah beririsan dengan industri event. Jadi dari 16 semuanya itu kan dipangkas tuh. Makanya kan Pak Presiden kan ngomong waktu itu pernah di pasat pidato ya, bilang bahwa kayak udahlah kalau meeting-meeting yang nggak begitu penting lah, ngapain sih harus keluar kota gitu kan, meeting aja di sini. Mungkin kalau bahasa kita sekarang ya lewat Zoom aja lah, lewat inilah apa segala macam gitu. Nah ini dari 16 itu yang ditandain, kita munculin di layar ya teman-teman ya. Kuning itu adalah yang sektornya, itu yang putih apa tuh Mas? Sebetulnya itu kuning itu. Oh oke. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Itu adalah bagian dari industri event. Yes. Jadi 7-nya itu udah dipangkas habis. Kegiatan seremonial, rapat, seminar, sejenis, iya. Ya teman-teman bisa baca semuanya ya. Percetakan, plakat-plakat kan juga pasti gitu kan. Yes, betul. Saya kalau sebuah event tuh datang tuh biasanya tanda ucapan terima kasih, cenderamata gitu kan. Yes. Perjalanan dinas, dan belanja lainnya. Ini IO. Yes. Tapi gini Mas, kalau ternyata misalnya tanda kutip ya, saya coba ambil di tengah-tengah nih. Misalnya omongannya Said Didu dibenarkan karena memang banyak sarang korupsi di event organizer, maka dari itu Pak Presiden ambil langkah bijak untuk memitigasi, makanya ada 7 kena efisiensi sektor industri event. Itu gimana Mas? Ya. Jadi ketika kami harus diefisiensi, saya contoh nih, kegiatan seremonial 56,9%. Itu kan masih tersisa sekitar 43 something ya. Yang itu tersebar dan saya yakin sekarang tidak lebih dari itu. Apalagi yang harus diefisiensi dari kegiatan-kegiatan yang ada ini. Makanya saya perlu menyampaikan di sini adalah ketika event itu harus dihapuskan, siapa yang terdampak? Mungkin saya boleh dibantu nanti untuk yang di halaman 45 Mas, untuk itu disampaikan. Coba kita lihat. Ini industri pemuda yang tak dilindungi. Yes. Persentase langsung kita yang paling besar aja ya. Ya. Gen Z sampai milenial awal ya. Ya. Umur 25 sampai 34 tahun yang paling terdampak dalam hal ini. Ya, karena dia udah nggak bisa lagi dilindungi, nggak ketampung. Ya. Freelancer aktif, tulang punggung operasional, ini tinggi ya. Income-nya nggak stabil, nggak ada jaminan pensiun. Kasian banget hidupnya ya. Ya, jadi begini Mas. Ketika beliau berbicara dihapus, pekerja informal di industri event ini kami olah dari data BPS sama data survei kami sendiri ya Mas ya. Metodologinya kalau diminta saya akan berikan. Yang pertama adalah 15-24 tahun. Emang iya ada kerun. Loh jangan salah. Mostly ketika mereka sedang berkuliah, mereka rata-rata akan mencari penghasilan tambahan dari mana? Dari menjadi seorang relawan. Iya, volunteer bener. Saya sering lihat tuh. Iya, dari LO misalnya. Iya. Dari
Mas Dedi kan dulu juga pernah di situ kan. Siap, bener. Iya bener. LO saya waktu saya di Vera waktu itu band, LO-nya itu ya saya kadang lihat rompinya itu ada volunteer tulisannya. Ini serius loh teman-teman. Betul. Yang dampingin saya dari mulai turun mobil minibus atau mungkin bis kita itu sampai ke tenda, ya kan, hotel itu ada LO yang anak-anak usia segitu tuh. Yes. Kampus apa istilahnya? Setjopan. Ya, SJ-an. Iya kan? SJ-an. Dari situ loh mereka loh. Iya, untuk betul. biaya kuliah misalnya, untuk Betul. uang jajan misalnya, kesian loh mereka. Dan mereka itu tujuannya mereka bekerja di event karena merasa itu bagian dari mereka. Oke. Bahwa mereka, oh seru ya ternyata event dan yang lain-lain. Jadi ketika industri kami dihapuskan, yang pertama usia 15 hingga 24 tahun itu mereka didorong ke sebuah jurang kemiskinan. Kenapa? Ada beberapa kampus di Indonesia itu yang punya jurusan event. Iya. Jurusan Poltek Par misalkan, pariwisata. Oke. Yang salah satunya itu adalah mereka punya tujuan membangun karir pathway-nya di industri ini. Kemudian tiba-tiba ini hilang. Bagaimana? Yang kedua, di sektor industri kreatif di kami di event ini sangat rentan karena tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja. Karena pekerja informal, Mas ya. Ya. Jadi di sini BPJS tenaga kerja kami tidak ada. Terus kami akan berpegangan terhadap apa ketika industri kami ini harus dicabut. Pak Presiden katanya beliau kan seperti itu. Yang terakhir, teman-teman di Gensi, mereka ini atau kita ini sekarang sedang berada di eranya gigs ekonomi. Mereka lebih senang mempunyai waktu yang cukup leluasa untuk mereka bisa bekerja sesuai dengan passionnya mereka. Dalam artian ketika ada pekerjaan yang menawarkan sebuah pekerjaan yang sifatnya tidak daily basis, misalkan kayak event atau menjadi seorang freelancer designer ataupun yang lain, itulah yang saat ini teman-teman di Gensi paling banyak berada di wilayah ekonomi ini gitu. Jadi ketika bahkan Kementerian Tenaga Kerja itu sudah membuat kajian untuk melindungi para pekerja-pekerja informal maupun gigs ekonomi. Sedangkan statement ini yang kemarin itu sempat muncul di saluran televisi, ini justru malah kontradiktif. Malah tidak melindungi, malah semakin menghilangkan. Terus bonus demografi. Oh ya. Itu kan usia-usia ini, Mas. Iya. Kemudian ini dihilangkan. Jadi ketika para pejabat atau tokoh publik yang mungkin dulu itu sangat memberikan pandangan yang sangat tajam mengenai kebijakan dan yang lain-lain, itu dulu. Sekarang itu eranya berbeda. Makanya kita ada statement, dulu pernikahan nggak perlu ada I.O. Dulu YouTube juga nggak ada. Dulu Twitter juga nggak ada. Dulu YouTuber atau dulu ojol nggak ada. Terus kemudian melihat bahwa I.O. juga harusnya tidak ada. Nah itu kan sebuah kesalahan yang cukup fatal ya menurut saya. Jadi kalau yang saya melihat di situ, yang pertama adalah tidak bisa memahami konteks perubahan zaman yang ada di sini. Semakin kompleks ekonomi, semakin banyak profesi-profesi baru yang akan bermunculan. Baru saya mau ngomong. Kan begitu? Beda Pak, zaman dulu sama zaman sekarang. Iya. Belum ada multimedia, belum ada lighting manager atau designer. Yes, iya kan, setting sana, setting sini. Iya. Bapak bedain Pak. Sekarang aja saya pribadi personal Deriansa. Ini saya terpaksa harus ngomong kayak begini nih. Iya. Saya punya tim kasih solusi dan saya punya tim Deriansa manajemen. Yes. Karena udah setiap keluar itu udah ada PIC yang ngecekin, nyiapin mikrofon sama handphone. Yes. Ini saya open aja di sini nih. Jadi udah ada kayak begitu, yang ngecasin itu udah ada PIC-nya. Yes. Lah kan zaman dulu pas Bung Karno belum ada Holy Land, Pak. Kesel banget gue. Demokratis kan boleh kan. Iya. Jadi sekarang tuh udah begini, cara nyari duitnya tuh udah kayak begini gitu loh. Jadi keluar tuh
Beda, udah ada yang settingin ini, ngecekin buat depresiasi aset saya secara capex. Yes, betul. Beda, udah ada yang jagain langganan CapCut. Itu udah ada yang organize kayak begitu-begitu gitu loh. Jadi event-event, saya pernah datang ke sebuah event dulu, lah kan kita kan hidup di 2 generasi istilahnya. Yes. Saya tuh udah berkarir dari tahun umur 19 tahun, Pak. Nih rentan-rentan usia ini saya udah ngelewatin tuh. Ya. Ini bahkan saya udah 3 tuh kelompoknya tuh. Dari umur 18 tahun saya udah ngeband, 19 tahun di Viera, 25-34 saya presenter TV, penyiar radio. Sekarang umur saya 37 tahun. Ya. Masuk di yang 18%. Saya udah ngelewati 3 fase, Pak. Ya. IO dulu waktu saya ngeband di 19 tahun bareng sama Kevin Aprilio dan kawan-kawan. Ya. Sama sekarang beda. Saya datang ke sebuah event tiba-tiba dulu ya udah nanti ada LO-nya datang. Sekarang mau naik aja tuh udah mic saya udah 3 biji di sini depan nih. Mas, titip Mas, media juga mau ambil. Oh siap. Bingung saya kan? Ya. Nggak lama lagi yo lagi datang lagi PIC. Mas, ini yang buat nanti tim sosmed. Wih, ada sosmed. Dulu nggak ada sosmed kan? Ya. Iya kan? Nggak ada. Hmm. Saya perform 2008 guys. Ya. Itu nggak ada sosmed. Ada mic lagi nih. Buat apa ya? Satu lagi Mas, buat tim TikTok. Oh iya siap. Cantolin lagi. Tuh kalau nggak ada IO tuh gimana tuh? Ya. Iya kan? Oh siap. Nggak lama lagi. Nggak Mas, ini media lokal. Oh siap. Cantolin. Udah jadi kayak dasi mic saya. Oh siap. Itu. Oh. Dulu nggak bisa begitu. Dulu kan kayak Mas standby Mas. Nekat sepanggung. Oke. Udah. Nggak ada centel begini. Iya kan? Belum lagi nanti bagian dari sini Mas nanti buat ada gimmick nyembur lampu dari bawah itu. Atau api dari segala macam. Betul. Oh ya, LED Mas. Belum lagi ada gimmick CGI. Ya, sekarang ya ada kan? CGI kan? Udah ada guys. Terus mau dinolin. Kan gila itu juga. Jadi balik lagi tuh deh visual kita mau maju Pak, ngejar Korea Selatan Pak. Saya dulu tahu gak sih Pak, kita ketinggalan 10 tahun 20 tahun dari Korsel. Betul. Koca, mereka kan punya Koca betul. KOCCA tuh, Yes. Asosiasi Konten Kreator. Yes. Tuh, kita mau ngejar suruh mundur lagi. Ya, itulah. Bapak-bapak yang terhormat, Anda tahu nggak? Kita nih lagi bagus-bagusnya loh, terutama sektor IO. Bukan karena beliau di depan saya loh ya. IO sekarang tuh saya apresiasi penuh loh. Event lah, terutama secara besar lah ya. Nggak cuma IO yang terkait, tapi penyelenggaraan sebuah event ini saya bener-bener 5 jempol nih buat teman-teman pejuang yang ada di lapangan loh. Tiba-tiba MC-nya Pak hybrid lah. Ya kan kita tahu lah kayak gitu-gitu kan. Bocoran-bocoran mereka MC sekarang tahu nggak? Ini bener-bener pakai ear monitor. Sapa yang ada di Zoom. Oke, take 2 ke layar pertanyaannya lewat penonton yang ada di Zoom. Betul. Kita nengok ke LED muncul orang yang nanya. Udah begitu Pak, event-event kita Pak. Udah suruh mundur lagi. Makanya. Jadi yang kedampak apa aja sebenarnya sih, Mas? Ya, jadi makanya kalau coba absen satu persatu coba deh. Yes. Yang pertama ya, kita perlu tahu juga bahwa di industri kita ini tadi ketika akan dihapuskan, yang pertama nih, tadi sudah sampaikan MC. Iya. MC itu ada MC profesional, bahkan mereka punya sertifikasi BNSP loh. Wow. Sebagai seorang MC certified kan gitu. Sampai ada yang punya seperti itu. Yang kedua itu adalah kru panggung atau biasanya stage crew biasanya bicaranya kan, yang ngebantuin talent, ntar lagi waktunya Anda dan seterusnya, yang ngawal masalah acara ya di sesuai rundown ya. Kemudian yang berikutnya apa lagi yang kadang kita juga sering lupa ya, bahwa di sebuah event itu ada yang namanya proses loading. Di proses loading ini itu ada juga yang mungkin kita tidak sempat menghiraukan ya. Itu peran seorang penjajah kopi atau Starling itu sangat dibutuhkan sekali. Loading jam tengah malam soalnya. Tengah malam, betul. Ada sopir truk ketika kami harus loading bawa muatan dan yang lain-lain, sopir truk juga bekerja. Ada tukang kayu, tukang cat ketika kita butuh dekorasi gate, dekorasi backdrop, kita butuhkan tukang kayu sama tukang cat. Kemudian kita butuh apa lagi, seorang rigger, orang yang bawa rigging kemudian disetting untuk menjadi sebuah panggung yang sesuai dengan dekorasi yang diperlukan. Ada lagi videografer, fotografer, desainer, seorang VJ, kemudian visual jockey, transisi multimedia apa segala macam. Ada seorang audio engineer, orang yang ngoperate
audionya supaya kita ngedapetin experience yang berbeda kan. Supaya ketika event suaranya jangan sampai ada yang bocor lah atau misalkan terdistorsi dan yang lain-lain. Lighting designer, kemudian masih ada lagi seorang ibu-ibu yang mereka warung, mereka kita mau event ya. Kita selalu butuh warung di samping untuk apa? Untuk membuat nasi kotak buat kru kami. Oh iya. Nah itu mereka juga seneng ketika ada sebuah event di daerah, mereka merasa dilibatkan warung-warung di sekitar situ. Apalagi masih ada lagi kita berbicara mengenai ojol. Kok ojol? Hampir semua ketika semua event rata-rata sekarang mereka mesti ordernya pakai ojol. Dan di setiap event tuh hampir tidak ada yang sempurna, Mas. Pasti ada aja yang ketinggalan lah. Itu perannya ojol itu sangat luar biasa. Dan LO, mahasiswa ketika mereka mencari seorang pekerjaan, terus kemudian ada lagi pekerja-pekerja harian, hotel, sektor transportasi, bergerak semua. Jadi ketika kami ini harus dicabut atau dihapuskan, sama aja mata rantai yang sepanjang itu juga akan kehilangan mata pencahariannya. Gitu. Loh, memang yang minta dihapuskan saya Didu langsung? Statement. Model pemikiran AI Didu. Lawannya Gemini sama Cloud kayaknya ini. Tahu betul ya. Pak, ini aja udah gak matching. Ini coba kita lupakan I.O. dulu deh. Izin bapak-bapak yang terhormat. Ini aja udah gak matching loh antara zaman dulu sama zaman sekarang. Yes. Saya suka demokratis Anda, kritis Anda tuh saya suka. Ini surat terbuka dari saya lah. Ya. Perhatikan itu sarang korupsi. Itunya oke lah. Ini memang oknum pasti ada apa segala macam. Saya suka tuh. Demokratis kayak begitu saya suka. Kritis yang tajam itu saya suka sekali. Itu oke lah. Kita nggak permasalahin. Cuma Pak, kalau misalnya izin, kalau nggak tahu seluk-beluk industri ekonomi kreatif, harusnya Anda jangan ngomong. Nah, apa itu maksudnya? Statement yang membandingkan antara dulu nggak perlu I.O. sekarang, wah Anda blunder Pak. Itu asli beneran deh Pak, Anda blunder Pak. Anda kalau bilang bahwa kayak perjalanan dinas itu adalah korupsi, iya oke lah. Oknum pasti ada, kita kawal bersama pemerintahan. Kalau ada yang biang-biang karena begitu kita sikat-sikat bareng-bareng. Cuma kalau misalnya di ranah udah nyenggol-nyenggol karena dulu nggak pakai I.O. Sekarang, wah Anda blunder Pak. Anak Anda aja pakai AI Pak. Itu blunder sih itu asli. Bener deh Pak, itu nggak lucu kalau begitu. Enggak, udah beda Pak. Aduh ya ampun. Dulu nggak perlu pakai lighting Pak. Bener deh. Iya gak sih? Iya benar. Dulu gak perlu pakai kayak begitu-begitu gitu. Bapak punya anak nikah nih apa ya? Coba tanyain deh kebutuhan anak Anda misalnya kalau mau nikah. Dulu nikahin anak Anda di zaman dulu misalnya, Anda yang dinikahin sama orang tua Anda di zaman dulu itu gak perlu tuh pakai I.O. Oke, saya masih setuju. Ini perlu saya jawab juga, bukan gak perlu. Yang dilibatkan tetangga kampung. Sekarang tetangga kampung itu kita lebih muliakan mereka sebagai seorang tamu. Karena digantikan oleh I.O. Gitu ya. Bapak nggak tahu kan undangan bisa dan ngisi apa angpau pernikahan itu udah lewat sekarang sistem digital. Kalau yang arrange itu di depan ya Allah Pak beda Pak. Aduh Pak enggak Pak nggak masuk. Anak-anak nikah di zaman sekarang itu yang ditanyain di depan itu masalah siapa PIC buat AI ngisi buat ini itu. Face recognition, saya pernah datang ke pernikahan ada LED face recognition. Nggak tahu kan Pak? Nggak ada Pak. Tentang absensinya benar-benar kedeteksi nih undangannya itu benar orang apa enggak. Iya betul. Kalau yang datang itu cuma numpang makan, sekarang udah canggih Pak, ada PIC khusus masuk dalam udah kedeteksi itu bahwa oh ya ini tamu kehadirannya. Jadi udah gak perlu tahu kayak kemarin Desta datang gak ya ke pernikahan gue ya? Ih kayaknya dia gak datang, sombong banget sih. Raffi datang gak ya? Gak bisa kayak gitu. Sekarang udah ada datanya semua Pak. Gak tahu kan? Gak pernah datang ke situ kan? Kita tahu event, seminar, pernikahan itu udah ada kayak ala itu yang jagain siapa nih? Ilmu detektor itu tuh kalau bukan ada satu PIC nambah manpower loh. Yes betul. Itulah perlunya manpower dan sayangnya Mas Dery, manpower itu tidak pernah dianggarkan di pemerintah daerah. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan ya bahwa positioning I.O. di kacamata
tokoh maupun pemerintah daerah itu di tier 4 tadi, vendor. Iya sih. Padahal IO secara fungsi itu kan untuk memberikan nilai tambah dan experience. Jadi tidak hanya sekedar mengorganize sewa sini dan yang lain-lain. Makanya kami kalau sekarang di era yang kompleksitas ekonominya cukup pelik, kami ini lebih kompleksnya dianggap sebagai seorang integrator gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengintegrate ke semua ekosistem ataupun stakeholder mappingnya ya, maksudnya ada ini itu adalah perannya kami di situ. Iya. Jadi ketika manpower tidak dihargai dan banyak para pekerja informal yang mereka menentukan mata pencarian di sana, lalu siapa yang bertanggung jawab di sana? Begitu. Wah keren. Terima kasih Ketua Umum Backstagers, asosiasi terbesar lah IO di Indonesia. Wah ini jadi kebuka sih semuanya sih. Ya. Nanti giliran semuanya udah pada teriak-teriak, nggak dapat kerjaan, IO dihapuskan, udah nggak ada yang percaya lagi pakai IO, coba garap sendiri, berantakan, atau lebih parahnya lagi angka-angka yang tadi itu adalah mereka nggak dapat penghasilan, yang miskin makin miskin. Nanti ada yang ngarahin lagi demo turun ke jalan. Nanti dipikir-pikir pemerintah yang nggak peduli kan? Kayaknya saya curiga ada permainan juga kayaknya sama oknum-oknum di balik ini semua. Ya kan, nggak bener nih, yang makin miskin, mana nih pemerintah nggak hadir nih. Dia nggak dapat side joban lagi, dia nggak dapat uang lagi, nggak dapat penghasilan tambahan lagi, apa segala macamnya. Benar. Nanti Anda nunggangin turun ke jalan. Saya mencium aroma nih kayaknya nih. Ya aja nih. Repot kan kalau industri kreatif harus ditumpangi kan. Kadang kan begitu kan. Iya. Terlepas apapun itu ya. Kami kan ini sifatnya kita masih ngobrol-ngobrol santai dan yang lain-lain. Tapi sebelum itu saya harus menambahkan beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Jadi selain permasalahan yang ada beberapa hari kemarin terkait kami dicabut dan lain-lain, itu kami akan betul-betul melakukan debat terbuka. Lebih serius lagi dibandingkan ini ya. Jadi berani tuh Anda ya? Saya akan membawa data yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah juga. Yang kedua, perlu kami sampaikan juga, kami itu sudah punya problematika yang cukup besar. Bahwa pada saat awal tahun kami harus menyesuaikan bisnis model kami ketika ada efisiensi. Tapi ada sebuah masalah yang sebetulnya belum terselesaikan sampai sekarang. Kenapa banyak beberapa event jarang mau ke Indonesia, lebih ke Singapura misalkan dan yang lain. Walaupun juga masih ada yang di Indonesia juga ada. Tapi dari semua rata-rata yang disampaikan itu apa? Masalah rumitnya birokrasi perizinan. Ketika kita itu akan mengurus sebuah acara gitu ya, kita nggak perlu ngomong yang di Jakarta lah, kita ngomong yang di daerah aja. Orang taunya kan kalau mau ngurus izin itu kan sewa venue, bikin laporan kepolisian, selesai kan begitu kan? Iya. Tidak seperti itu. Terus? Ketika kita membuat acara di lapangan misalkan ya, itu ada izin yang namanya izin ke kelurahan, izin ke ormas, kemudian izin ke kepolisian. Item ini kalau di pemerintahan ini tidak ada. Terus yang izin siapa? Nah, makanya kami suruh mikir dari mana. Kalau nggak akhirnya kami juga akhirnya ngemis ke vendor, bantuin kami dong. Jadi ditiadakan tuh Rp0. Karena nggak ada pertanggung jawabannya kan. Loh tapi kan emang nggak harus izin keramaian kan? Iya. Kalau buat acara kan? Iya. Pertanggung jawabannya ada nggak? Nggak ada. Loh jadi costnya itu yang Anda jalankan kru atau freelancer itu pakai biaya apa untuk bayar dia buat jalan perizinan? Makanya kami minta ke vendor yang biasa kerjasama dengan kami. Dia akal-akalin begitu? Untuk bantuin kami. Jadi bukan mengakali ya. Karena kami punya kedekatan. Ya maksudnya kan diakalin positif gitu loh. Iya, diakalin positif. Tapi ini kan nggak baik mas. Iyalah. Jadi sistem yang harus dibenerin. Dan ketika berbicara kami ini tempat yang korup misalkan. Korupnya di mana sih? Ketika kami itu harus membayar sebuah perizinan misalkan. Dan nilainya itu real ada, keluar. Tapi kami tidak akan pernah bisa bertanggungjawabannya. Karena tidak ada secara kertas kwitansi penerimaan yang sudah diterima. Enak juga ya. Jadi oknum-oknum yang mengizinkan.
Makanya kita udah dia mendorong. dapat duit, nembak duit biar acaranya bisa terselenggara, Ya, tapi tidak ada pengamanannya dari pihak-pihak terkait iya, untuk IO itu sendiri ya. Iya. IO-nya harus gali lubang tutup lubang buat Iya. bayar oknum ya, oknum oknum ya ini itu. bicara. Nah, Atau jangan-jangan ada agenda itu biar jangan dimasuk anggaran karena biar kami bermain. makanya kami mendorong benahin dong sistemnya. Kami itu butuh sistem yang jelas supaya apa? Kami itu supaya bisa tumbuh gitu. Jadi ketika saat ini kami digencet kanan kiri dan yang lain-lain, kami itu masih bisa bernafas. Bukan karena kami ini tidak mau teriak ya, kami sebenarnya juga ingin menyuarakan. Karena kembali lagi global berbicaranya value, udah bukan masalah nilai lagi, bukan masalah harga ya, tapi value. Nah, yang kedua Mas, kalau kita tidak mempunyai sistem ini, kita secara SDM di saat nanti ada tinggal di crop aja, gaji pekerja event kalau kita bandingkan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Indonesia, kita yang terendah. Freelance-nya itu? Yes, kita yang terendah. Karena apa? Karena kita tidak ada sebuah itu tadi career pathway. Iya. Harus mengambil sertifikasi apa dan yang lain-lain. Nah itu cukup penting, makanya career pathway itu harus dibangun dari sekarang. Ada negara yang cukup sukses mengandalkan sektor aircraft, Korea Selatan. Iya. Mengandalkan ekonomi kreatif dan turisme, Singapura, Thailand. Singapura punya apa sih dia? Nggak ada kan? Yang ada kan cuman turisme. Laut jadiin pulau kok. Nggak mesti kan? Karena dia nggak punya apa-apa. Dia punya adalah sebuah kebijakan yang pro dengan industri kan begitu. Salah satunya adalah di sektor pariwisata, kreatif dan yang lain-lain. Jadi yang pertama tadi adalah masalah sistem perizinan dan birokrasi yang cukup rumit. Kemudian masalah pengembangan SDM. Yang ketiga, jujur Mas, data yang kita punya, yang kami sampaikan di pemberitaan itu data tahun 2018. Sekarang tidak ada data karena apa? Tidak dianggarkan untuk riset. Kami perlu untuk itu. Supaya terukur berapa sih sebetulnya industri kami. Kalau tahun 2017-18 saja itu berkontribusi sekitar 128 triliun hingga 200 triliun, apalagi sekarang. Potret itu sudah tidak ada karena tidak ada anggaran untuk melakukan riset terhadap industri kami atas dampak ekonominya gitu ya Mas ya. Jadi menurut saya ekonomi kreatif, the new engine of growth, itu kami harap betul-betul menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat seperti yang sudah dimention oleh Kementerian Aircraft lebih dari 8 kali ya kalau nggak salah. Ya betul. Pak Prabowo ngomong waktu Bang Menteri, saya lagi ngawal Bang Menteri. Saya kan bantu beliau. Bang Menteri Teguh Rifki bilang begini, Pak Prabowo itu udah lebih dari 8 kali. Ya nggak salah beliau tajam banget tuh ya bahas itu tuh ya, untuk menitik beratkan itu. Nyebut kata-kata ekonomi kreatif. Gue jadi kayak kekode mulu nama beliau nih. Siap Bang Menteri, kita siap ngawal. Berkali-kali Pak Prabowo karena masuk di asa cita kan. Poin yang kedua mendorong kemandirian bangsa lewat sektor ekonomi kreatif, ekonomi hijau, biru dan seterusnya. Betul. Ketika itu menjadi visi misinya pemerintah Presiden Prabowo, kami harap juga kami di para pelaku ini, saya sama Mas Dery dan kita misalkan pada salah satu kesempatan ketemu sama Mas Men atau yang lain-lain, kita harus selalu mengingatkan bahwa sektor inilah yang akan menjadi penopangnya Indonesia kelak gitu. Jangan sampai kita semakin kalah lagi di antara negara-negara tetangga kita gitu. Kita punya potensi. Kita punya negara dengan segala keberagamannya. Kita punya budaya yang bisa kita jual dalam artian positif, jual untuk memberikan experience kepada orang ke negara kita. Kita punya itu semuanya. Tapi kita butuh sebuah sistem yang berkeadilan kepada para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Mantep. Udah kayak orang bener ya. Memang bener. Saya sepakat dalam hal ini. Kayak orang bener aja nih. Ada 2 narasi lucu guys sebagai penutup nih ya. Yang pertama adalah terkait kita udah mau maju tapi disuruh mundur lagi. Itu maksud saya nggak masuk akal gitu loh. Udah lagi kita ngejar, lagi upaya gimana caranya
untuk kayak Koka atau Koca lah nyebutnya kan. betul. Dia itu kayak versi kalau menurut penglihatan saya adalah kayak Kadin versi Kreatif industrinya. lah. yes. Mm-mm. Tahu ya? Yes. Karena resmi di bawah dengan Undang-Undang Nomor 1 kan tahun 89 itu kan Kadin di bawah pemerintah secara resmi, bermitra dengan pemerintah. Nah, kita nggak punya nih Yes. untuk di sektor Koca itu kan sektor kayak semacam Kadin tapi di industri kreatif. Kita belum punya gitu loh, yang memang lagi mungkin pengen disusun agendanya apa segala macamnya. Jadi benar-benar di bawah pemerintah khusus. Ya. Koca itu KOCCA di Korea Selatan itu resmi di bawah Kementerian Pemuda, teman-teman. Yes. Itu resmi. Ya, asosiasinya tuh benar-benar dikawal apa segala macamnya di bawah kementerian loh. Kan IO kan masih lepas secara bukan yang resmi dari Yes, pemerintah kan, betul. atau mungkin milik negara lah simpelnya Iya. begitu, atau ekonomi kreatif. Nah, kita lagi pengen dirapihin, pengen maju, suruh mundur lagi. Iya, betul. Emang agak kocak oknum-oknum boomers ya. Nah, kan yang Iya. negara lain disubsidi, kita Lah iya. disusupi. Gimana sih? Nah, yang kedua nih, narasi lucu lagi jadi muncul nih. Giliran baby boomers ya, bapak-bapak yang terhormat ini datang ke sebuah event. Mic-nya soundnya nggak kedengeran, nyampe mobil protes. Katanya sudah nggak pakai IO, Pak. Ya udah terima begitu. Ya kan? Ngomong sama bininya, sember ya soundnya. Tuh, udah pakai IO loh, Pak. Mau nggak pakai IO, kalian kerupuk tuh suara tuh. Ya kan? Gelap ya, nggak kedengeran ya suaranya ke belakang ya. Iya, Gaungnya udah pakai IO loh, Pak. Kita lagi rapihin loh, Pak. Betul. Itu padahal bukan IO, vendor. Tuh, vendor ya. Ini Belum mau IO yang dihapus. sebenarnya gitu kan. MC lak-lakannya pecah udah teriak-teriak tuh. Kagak ada yang ngatur kan giliran begitu. Protes-protes nyampe mobil komplain. Kita kayak orang bingung ya. Sebenarnya duduk di mana sih? Iya. Suruh ke Kok kanan nggak apa ada yang kiri? ngatur sih? Ya, protes aja lo. Udah pakai vendor tuh. Ya kan. Pada saat ada acara rapat gitu kan. Tahu Ya iya. kan. Ini kok dilepas-lepas aja. Iya tahu. Lah, katanya nggak suruh pakai IO. Lah katanya suruh pakai IO. Duduk di baris kedua protes loh. Kita kan nggak usah level pejabat. Di sofa yang empuk juga dong. Jangan di kursi-kursi yang keras. Repot loh. Maaf ya, saya juga akhirnya terpicu. Karena saya dari 2008, 2009 udah hidup bersama teman-teman Iya, IO loh. betul. Susah, Pak. Kita ear monitor atau monitor panggung Yes. aja nggak kedengeran aja susah, Pak. Susah kan? Komplain-komplain kita di panggung. Nggak pakai IO. Udah. Matamu. Kesel banget gue. Gue tahu soalnya industri ini repotnya luar biasa. Luar biasa. Parah. Gitu. Ya, makanya siap. industri yang tidak terlihat itu Itu kami dia. gitu. Ketum, Terima kasih. terima kasih. Siap. Saya lega akhirnya melepaskan ini semuanya. Saya tahu betul. Mudah-mudahan teman-teman IO di sini tetap diapresiasi, dikawal, ambil Ya. hikmahnya teman-teman. Ya. Saya pengen cuma sedikit agak bijak di sini bahwa justru saya terima kasih kepada Said Didu, Bapak Said Didu yang terhormat. Ya. Aiman Wicaksono, itu kawan-kawan saya lah ya. Saya lihat di TV itu kan. Makasih udah ngangkat topik ini. Sebagai penutup biar ini benar-benar saya pengen demokratis di sini ya. Ya. Memang saya apresiasi juga loh. Kenapa? Dalam hal ini akhirnya kami bisa bersuara. Ya, betul. Hal ini saya bisa juga tajam menanggapinya gitu loh. Betul. Kalau enggak kan akhirnya jadi nggak tahu literasi bahwa IO ini bisa dibilang jantungnya pertunjukan gitu. Iya, loh. betul. Event gitu. Jadi jangan anggap ini hal sepele teman-teman semua ya. Ya, betul. Itu sih kalau dari saya. Mungkin Tum ada yang mau disampaikan lagi? Ya, Mewakili jadi- Backstagers. Yes. Jadi yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Dery dan Sama-sama. ini yang pertama sebelum yang lain-lain. Terima kasih. Ini Saya kami jadi nggak enak sedekat nih. cepil kan, tapi nanti kami akan lebih dalam lagi ketika benar-benar serius. Tapi ini terima kasih karena Mas Dery membawaannya sangat humble, kemudian mencair. Jadi makanya saya juga ikut-ikut mencair kan. Jadi saya nggak Siap. serius juga kan. Siap. Jadi kami mengharapkan adanya perubahan sistem di negara kita bahwa apapun profesi industri selama kebijakannya itu secara sistem baik, pasti akan semakin banyak oknum-oknum yang tidak bisa memanfaatkan celah-celah peraturan. Sehingga industri seperti kami, industri event di sektor ekonomi kreatif itu perlu dilindungi. Ya. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa IO yang ada di Indonesia itu bukan definisi IO yang sebenarnya. Itu adalah masih sebuah vendor. Tier 4 ya jauh banget ya. Ya, jadi kami sangat perlu sekali mengedukasi ini ke daerah-daerah. Kalau di level pemerintahan pusat, mostly mitra-mitra kami di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif sudah kami sampaikan bahwa ini loh part kami.
Jadi yang saat ini dipahami oleh pemerintah, I.O itu adalah vendor, padahal bukan. Kita adalah seorang integrator dengan end-to-end service. Mulai dari sebelum lampu itu nyala, sampai tenda itu sudah selesai dibongkar. Jadi betul-betul dari awal sampai akhir itu kami mengurus itu semua. Dan yang tidak kalah pentingnya, kami juga berharap bahwa dengan adanya bonus demografi ini, kita berharap sektor ekonomi kreatif itu betul-betul menjadi salah satu perhatian di pemerintahan kali ini. Karena mungkin nanti bisa dilihat dari survei yang ada dan yang lain-lain. Gigs ekonomik dan juga para agensi, bonus demografi dan yang lain-lain, itu sangat diperlukan sekali sebuah tempat mereka untuk bisa mewujudkan apa yang ada di pikirannya mereka dalam bentuk kerja, entah itu sesuai dengan passionnya. Mereka rata-rata mereka adalah bisa menuangkan idenya mereka dalam sebuah kegiatan atau pekerjaan yang tidak terlalu terikat dalam waktu. Jadi kalau saya terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama, Mas Ketum. Kasih solusi dan mungkin dengan bantuan Mas Dery, kemudian Ketum KW, industri kami akan mulai dikenal harus bagaimana untuk bisa terus berubah dan industri ini bisa tidak hanya bertahan tapi berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama gitu. Wih, mantap. Salam ampun buat sekali. kawan-kawan. Siap. Backstagers. Mantap. Siap. Oke. Ya. Kita bikin acara aja lah atau debat terbukanya Anda sama beliau pakai IO Anda. Kita kasih solusi.